Halo, Beta Tius. Tius, ini hari ketemu ngebahas tentang psikoterapi. Lu tau gak sama psikoterapi itu apa? Iya, Beta juga tahu psikoterapi itu apa ya. Yang Beta tahu tuh orang bilang psikolog tuh buat orang yang bisa waras. Coba tong tanya kawan-kawan yang lain, siapa tahu dengan ketong tanya dong, dengan di sini ada kata Santi dan kata Risti nih, siapa tahu dong bisa mengerti dan kasih ketong materi. Bukan sembarang ngomong. Ini pakai metode ilmiah, tujuannya untuk membantu orang mengerti dan perasaan dan pikiran dan kepala yang bikin dia susah begitu. Oh, jadi begitu ya. Dari ketong duduk di sini bukan cuma duduk rasa saya. Berarti dia tujuannya apa begitu kakak? Dan tujuan tuh supaya kamu bisa ada masalah hidup dengan cara yang lebih sehat. Kakak Tius, supaya kamu bisa banyak stres, bisa kontrol emosi, dan biar kamu mau hidup tuh lebih produktif. Makasih kalau Santi sudah tahu psikoterapi itu apa. Nah, kalau kata Risti, kira-kira psikoterapi itu ada ciri-ciri kesulitan ya? Nah, dari cerita tuh kakak hubungan manusia. Nah, terapi itu ketemu itu dia sudah melakukan indikator. Nah, dan evaluasi itu juga lama. Nah, di situ mau cerita mengenai pengobatan diri karena itu aman di situ. Terus di situ sebetulnya bebas. Misalnya aku tadi bawa dari cemas. Jadi di situ sebetulnya tujuannya jelas. Terus ada jenis-jenisnya kok, macam ketong jadi prinsip ya ada pertalite dan pertamasa. Nanti sih banyak, tapi yang paling utama tuh bagaimana CBT kan CBT itu kognitif behavioral terapi. Nah di situ CBT ini juga ada yang kuatir dan salah. Nah ada terapi interpersonal itu yang buat itu ada hubungan salah dengan sesama begitu. Nah, tadi kan kata Risti sudah jelaskan itu jenis dengan definisi ini. Sekarang dia mau tanya, kira-kira ada masalah apa sih kaitan dengan psikoterapi? Kira-kira definisi apa yang cocok dengan psikoterapi? Kata Resti, tadi ketong bahas soal psikoterapi itu jujur saya banyak kawan-kawan yang di luar sana tuh terus saudara masalah tentang itu. Tetapi dong rasa ini dong sudah berguna sama sekali. Dong anggap ini dong paling di bawah, semampu untuk membuat apa-apa. Nah, Freud bilang apa soal itu? Nah, ini contoh kasus yang pas sekali kata Tius. Nah, kita ambil contoh kasus itu inferiority atau rasa rendah diri yang menetap. Nah, ada klien satu nih, dia bernama Boni. Nah, Boni itu dia suka kayak hebat nih, hari dia dapat puji dari bos. Tapi dia rasa tuh kayak ini cuma kebetulan, saya mungkin tadi bos mungkin ya hanya lu hati aja dia puji beta begitu. Nah, dia selalu rasa dia tuh paling bodoh di kantor dan dia takut sekali kalau dia tuh buat salah gitu. Nah, kalau menurut perspektif Freud, nah Freud itu bilang ini biasanya ada sangkut dengan dia punya masa kecil. Nah, pas dia umur sekitar 3 sampai 6 tahun begitu kan. Jadi mungkin waktu itu tuh tiap kali Boni coba kayak dia mau buat sesuatu dengan dia pakai dia punya kemampuan sendiri. Nah, terus tiba-tiba dia keluar ini sangat berguna, so mungkin lu mau jadi begitu. Nah, di situ dia dibanding-bandingkan dia. Nah, dia punya masalah yang ada di dia punya alam bawah sadar tuh itu rasa sampai cukup tuh tersimpan rapat di dia punya alam bawah sadar. Jadi pas dia besar tuh dia mau sehebat apapun itu suara kecil dari masa lalu tuh tetap bilang lu tuh sampai bisa apa-apa. Aduh,
bela diri. Itu bukan karena dia bodoh, tapi karena luka yang belum sembuh. Oh, berarti kita mesti berdamai dengan masa lalu supaya bisa menjalani masa depan, begitu, kok kakak? Iya persis Kakak Tius. Jangan biarkan masa lalu jadi sampar yang bikin lupung kapal sama bisa jalan. Kalau masalah dompet tipis bisa pesan deh kakak. Nah, kalau itu katong psikoterapi supaya harus sendiri stres ya dompet, tapi uangnya dicari sendiri Tius. Berarti yang cara mengatasi itu mesti lewat bicara atau sudah bisa minum obat langsung begitu tuh. Nah, obat itu memang bisa bantu kalau perlu Tius. Tapi kalau psikoterapi itu kasih senjata buat buku otak. Nah, cara mengatasinya cari profesional, Tius lebih terbuka, jujur dengan diri sendiri, dan sabar dengan prosesnya. Nah, sembuh itu sampai instan, macam masak bisa dapat itu kalau langsung jadi dan makan begitu saja. Jadi teman-teman, kalau rasa jiwa saudara itu jangan malu untuk cari bantuan. Psikoterapi ini bukan untuk orang yang semua rasa, tapi untuk orang yang mau jiwa bersehat. Itulah. Makasih banyak ya Santi dengan